Majelis ilmu, majelis tadabbur Al-Quran, untuk berdialog dengan Al-Quran, berdiskusi dengan Al-Quran, minta nasihat dari Al-Quran. Mudah-mudahan yang hadir diberikan oleh Allah nurul Quran, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Sudah sampai pada ayat 138. Di ayat 138 ini Allah berfirman, Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Kata Allah sibghah. Sibghah itu artinya celupan. Kalau kita ini pernah menyelup untuk memberikan warna kepada kain, ini disebutkan di dalam kitab tafsirnya kasibghi fisau, seperti menyelup pakaian. Jadi dulu kalau mau merubah warna pakaian kita itu di winter, zaman winteran. Sekarang sudah nggak usum lagi. Dulu kalau kita pengen punya baju baru itu tinggal beli winter warnanya di rumah, jadi baru lagi. Kalau zaman sekarang anak-anak kita kayaknya sudah bukan zamannya. Tapi panjenengan menangi mboten? Mboten. Enggak. Nah, jadi kalau di kampung dulu kalau nggak bisa Lebaran beli baju baru, itu cukup beli winter kemudian dicelup pakai winter. Nah, sibghah itu artinya celupan. Celupan itu beda dengan mengecat. Mengecat itu kalau kita memberikan warna, itu kan hanya di permukaan saja. Jadi misalnya kita ada kain kemudian dibatik atau diwarnai, itu kan tidak semua sisi terwarnai. Ya, ini uniknya Quran. Jadi Quran menggunakan satu diksi. Itu diksinya itu betul-betul sangat-sangat presisi. Ini mungkin guru B bahasa Indonesia luar biasa kalau dikaji masalah diksi-diksi dalam Quran. Itu pilihan katanya itu sungguh luar biasa. Ini baru memilih kata yang dalam Quran itu Allah saja memilihnya dengan sangat-sangat selektif, presisi. Makanya mukjizatnya Quran itu bukan mukjizat yang zahir seperti mukjizatnya Nabiullah Saleh dengan mengeluarkan unta dari dalam batu besar, atau membelah lautan menjadi jalan, atau tongkat berubah menjadi ular yang besar. Karena itu mukjizat-mukjizat yang seperti itu hanya temporer saja. Sudah nggak bisa lagi kita nikmati, sudah nggak bisa lagi kita lihat. Tapi dengan Allah memberikan mukjizat Al-Quran, kalimatullah, ucapannya Allah, dengan tadi pilihan diksi katanya saja itu sudah luar biasa. Presisi, tepat, mengandung makna yang dalam, dan ini mencakup semua makna-makna itu terkandung di dalam. Pesan itu bisa tersampaikan hanya dengan satu kata. Nah, termasuk di kalimat ini, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sekali lagi, ini kita melihat satu
mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam ayat Sibghah Allah. Apa itu sibghah? Sibghah itu di dalam tafsir disebutkan bahwasanya kasibghi fisau, celupan seperti celupan dalam pakaian. Tadi ketika kita mau mewarnai pakaian kain kita, kemudian kita celupkan ke dalam warna tertentu. Nah, celupan itu beda dengan ngecat. Celupan beda dengan membatik. Kalau kita ngecat membatik itu paling yang terwarnai itu hanya satu sisinya. Satu sisinya tidak bisa terwarnai dengan sempurna. Satu sisinya tidak bisa warnanya seperti warna yang kita cat atau yang kita batik. Misalnya panjenengan punya batik, pasti antara luar dan dalam warnanya beda. Kenapa? Karena itu cat atau batikan. Beda dengan sibghah. Sibghah itu kain kemudian dicelupkan ke warna. Itu kira-kira hasilnya antara luar dengan dalam sama apa beda? Sama. Hasilnya sama. Itu namanya sibghah. Jadi celupan Allah. Apa maknanya? Maknanya adalah Allah mencelup kita ini dengan satu akidah, satu pemahaman yang dibawa oleh para nabi-nabi dari mulai Nabiullah Adam sampai dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu celupan yang namanya tauhid. Nah, tauhid ini yang dibawa oleh para nabi, termasuk bapak monoteisme atau bapak tauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dilanjutkan dengan para nabi sampai dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hanya membawa ini celupan Allah, yaitu tauhid, yang warnanya itu luar dan dalam itu sama. Beda dengan ketika misalnya ada orang yang mengaku mengikuti millah Ibrahim, mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim. Seperti orang Yahudi juga mengaku bahwasanya mereka keturunan dari Ibrahim. Nasrani juga mengaku bahwa mereka dari Ibrahim. Islam pun mengaku bahwasanya dari Ibrahim. Lalu yang menjadi celupan Allah yang sempurna itu yang mana? Yang sempurna adalah millah Ibrahim yang diteruskan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi sama-sama mewarnai kain, sama-sama mewarnai baju, tapi yang diwarnai dari mengecat, yang diwarnai dengan membatik itu sangat beda dengan yang dicelup. Sama-sama mengaku diri sebagai orang yang mengikuti millah Ibrahim, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam, sama-sama punya warna, tapi bekasnya itu beda-beda. Nah, Islam itulah yang disebut sebagai celupan yang sempurna. Yang sempurna artinya luar dan dalamnya itu sama. Nah, itu yang dimaksud sibghatullah, sibghahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tafsir yang dimaksud sibghatullah ini adalah orang yang berpegang kepada tauhid yang sempurna. Makanya di dalam pemahaman ayat ini para ulama menjelaskan masalah tauhid sibghah Allah itu sejatinya ini dicelup kepada semua manusia. Jadi anak lahir itu dicelup dengan tauhid.
Makanya baginda Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kata baginda Rasulullah, beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kata baginda Rasulullah, kullu, diawali dengan kullu. Kullu itu artinya semuanya. Semua yang namanya manusia, semua orang terlahir, maulud itu terlahir, yuladu dilahirkan alal fitrah, dalam kesucian. Semuanya, baik yang terlahir dari rahim orang tua non-muslim, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, kepercayaan, ataupun ateis sekalipun, anak lahir itu dalam keadaan fitrah. Nah, itu yang dimaksud sibghatullah. Semua anak lahir dicelup dengan celupan tauhid. Enggak membawa dosa apa-apa, enggak membawa dosa warisan dari orang tua siapapun. Meskipun orang tuanya itu orang yang paling zalim, orang yang paling durhaka, bahkan mungkin kafir dalam pandangan syariat, maka kekafirannya tidak menurun terhadap anaknya, dosa zalimnya tidak menurun kepada anaknya, dosa kekafirannya juga tidak menurun kepada anaknya. Nah, itu yang disebut sebagai sibghatullah. Celupan tauhid itu janjane itu semuanya tercelup dari itu. Ini pemahaman di dalam tafsirnya. Artinya apa? Bahwa semuanya sebetulnya punya potensi tauhid. Buktinya apa? Buktinya kalau nanti misalnya orang yang kemudian dibesarkan dari keluarga Yahudi pasti akan dominan menjadi Yahudi. Orang yang dilahirkan dari rahim Nasrani akan dominan mengikuti Nasrani. Bahkan orang yang dilahirkan dari rahim keluarga ateis pun pasti akan dominan menjadi ateis. Tapi dia punya fitrah bahwasanya pasti ada satu kekuatan, ada kekuatan Tuhan di luar kekuatan manusia. Misalnya orang ateis yang sering viral di TV ketika naik pesawat kemudian pesawatnya dalam keadaan oleng mau jatuh. Ateis pun kemudian menyebut, ya Tuhan, ya Tuhan, oh my God, oh my God. Artinya apa? Dalam diri fitrahnya manusia itu meyakini bahwa adanya Tuhan. Nah, itu yang disebut sebagai sibghatullah. Jadi celupan Allah itu pasti akan membekas. Orang itu pasti punya keyakinan bahwa ada Tuhan yang punya kekuatan absolut di luar kekuatannya manusia. Yang ini akan muncul biasanya dalam momen-momen yang kritis, ketika memang manusia sudah nggak bisa berbuat apa-apa, lalu kemudian pasrah, diserahkan kepada Tuhan. Nah, sekali lagi bahwa sibghatullah itu adalah celupannya Allah yang sejatinya itu setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, ini fitrahnya tauhid. Maka kata baginda Rasulullah SAW, fa'abawahu, kemudian orang tuanya lah yang akan memberikan warna kepada anak itu. Apakah mau diwarnai merah akan jadi merah, diwarnai hijau akan jadi hijau, diwarnai putih akan jadi putih. Jadi tergantung orang tua. Maka ketika menjaga sibghah ini, yang tadi sibghah tauhid, tapi dalam faktanya kita ada yang iman, ada yang tidak beriman, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ini menjadi kewajiban kita untuk
tetap menjaga tauhid, mentransfer kebaikan terus menerus tanpa henti. Ini yang kemudian kita ada ngaji, sekolah, belajar. Ini dalam rangka menjaga eksistensi sibghatullah, celupannya Allah. Maka kalau celupannya Allah nggak dijaga, akan menjadi luntur tadi. Kalau celupannya Allah ini yang sempurna awal, tidak berat sebelah atau tidak terwarnai sebelah, celupan yang sempurna, ini wajib untuk dijaga. Makanya ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu minallahi sibgha." Wa man ahsanu, dan siapakah yang lebih baik minallah dibandingkan dengan Allah? Sibghah, celupannya. Kalau celupan kita manusia itu sangat-sangat imitasi. Kita pengen menjadikan anak kita menjadi baik, itu juga belum tentu menjadi baik. Kita sekolahkan di sekolah yang paling mahal, ya katanya paling bagus, yang katanya lulusannya itu kemudian bisa masuk ke perguruan tinggi. Itu pun toh hasilnya kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena tadi celupannya Allah dengan celupan manusia itu sangat-sangat berbeda. Wa nahnu lahu 'abidun. Wa nahnu, dan kami lahu kepada Allah, 'abidun adalah seorang hamba atau sebagai abid, penyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikrarnya kita agar tadi tauhidnya tetap dalam keadaan stabil. Syukur-syukur iman ketauhidannya itu iman tauhid yang dari hari ke hari, dari bulan ke bulan itu menambah. Tapi ini kualitas yang menanjak terus ini kayaknya berat bagi kita. Ini hanya dimiliki kualitasnya para nabi dan para rasul yang grafiknya itu naik terus. Tapi kalau kita ini, kata baginda Rasulullah, grafik keimanan kita yazidu wa yanqus, yazid wa yanqus. Jadi naik turun terus. Kita kan gak bisa stabil. Sholatnya saja kadang-kadang sergap, kadang-kadang pas lagi loyo ya loyo. Kadang-kadang lagi semangat, pas lagi down juga down. Ini memang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ini normalnya orang biasa itu yazid wa yanqus. Makanya butuh dicas terus. Nah, ini ikrarnya kita harusnya wa nahnu lahu 'abidun. Makanya diingatkan terus oleh para nabi, termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu dalam satu nasihatnya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiatnya Nabiullah Ibrahim. Wasiat itu artinya sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Wa wassa biha Ibrahim banihi, kepada anak turunnya beliau, wa Yaqub, dan juga nasihatnya, pesannya Nabiullah Yaqub, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih lakum, untuk kalian, ad-din, yaitu agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata beliau, ini kalimatnya menarik, fala tamutunna, janganlah kalian sekali-kali meninggal dunia, illa, kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan muslim. Kenapa? Nah, sekelas Nabiullah Ibrahim yang mendidik anaknya dengan tauhid masih diingatkan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena tadi imannya kita itu yazid
wayangkus, Yazid wayangkus. Jangan-jangan kita pas diambil oleh Allah pas yangkus. Ini kan nggak ada jaminan. Kalau pas lagi Yazid semangat, dilalah malaikat Israel datang, wah bagus. Pas lagi semangat, lagi rukuk, sujud diambil oleh Allah, bagus. Pas lagi ngaji diambil oleh Allah, bagus. Pas lagi kerja untuk mencari maisha, menghidupi keluarga, ini iman lagi Yazidnya puncak-puncaknya. Pas lagi haji, umrah diwafatkan oleh Allah, bagus. Yang kita khawatirkan kan pas lagi yang khusus. Dan kita ini tidak ada jaminan kalau pas Yazid itu malaikat Israel datang. Kalau kita bisa pesan enak. Malaikat Israel nanti dulu. Saya tak meningkatkan iman dulu baru dia. Karena kita potensinya ini Yazid yang bahkan sekelas Nabiullah Ibrahim pun mengingatkan putra-putranya ini mengingatkan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Sebab Islam itu bagikan tanaman. Tanaman kalau nggak dirawat itu banyak hamanya, banyak werengnya, banyak ulatnya. Kalau nggak dirawat itu bisa jadi mati penyakit, bisa kemudian pohon kita nggak berbuah dan lain sebagainya. Sama Islam kita itu kalau nggak dirawat itu bisa berpenyakit, bahkan Islamnya bisa mati. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kita. Maka menjaga sibghah Allah yaitu tauhid, mengikuti millah Ibrahim itu menjadi sangat penting. Karena tidak ada jaminan kita Islam meninggal masih dalam keadaan Islam. Tidak ada jaminan kita iman kemudian meninggal masih membawa iman. Karena yang namanya setan itu tipu dayanya, waswisu fi sudurin nasnya itu luar biasa. Misal kita sehat, dilalah kemudian diberikan oleh Allah sakit, dimasukkan ke rumah sakit yang non muslim misalnya. Di sana kan setiap orang sakit dijenguk oleh rohaniawan yang mungkin mendoakan, memberikan motivasi. Barangkali motivasi mereka itu pas dilalah kena di dalam hati kita. Masalah tauhid kemudian kita mengiyakan di akhir hidup kita, mengiyakan sesuatu yang itu sampai kepada tingkat tauhid. Kemudian kita hatinya membenarkan. Nah, ini bahaya sekali dalam keadaan kritis. Kita dibimbing bukan oleh anak kita yang muslim, bukan oleh saudara kita yang muslim, tapi dibimbing oleh mereka yang akidahnya berbeda dengan kita. Pasti mereka itu ya minimal doa. Kalau doa saja mungkin nggak terlalu punya potensi. Kadang diberikan motivasi awalnya itu digembirakan hatinya. Orang lagi sakit digembirakan, ini kan senang. Orang lagi sakit didoakan kan senang. Nanti lama-lama setelah senang mendengarkan nasihat lagi, tidak terasa sampai kepada perubahan akidah. Nah ini yang seringkali mereka itu kemudian dari sedikit demi sedikit. Pertamanya itu ya tadi datang menjenguk, menanyakan kabarnya, gimana Bu, sudah sehat, rasanya gimana, ada perubahan, mudah-mudahan Tuhan memberkati kita. Awalnya doa, nasihat yang baik, tapi kalau lama-kelamaan terus akhirnya masuk pada. Nah sekali lagi bahwa hal-hal yang dalam keadaan kritis seperti ini yang harus kita waspadai.
Makanya nasihatnya Nabiullah Ibrahim, kita ini Islam, tapi nggak ada jaminan meninggal masih dalam keadaan Islam. Sekarang iman nggak ada jaminan meninggal masih dalam keadaan iman. Makanya beliau mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali meninggal dunia dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini apa namanya? Sifullah Allah, celupan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kalimat yang disampaikan oleh Allah itu dengan sibullah, bukan mewarnai, tapi menyelupkan kita ke dalam tauhid. Yang tauhid itu setelah dicelup oleh Allah, tugasnya kita adalah menjaga agar warnanya itu tetap stabil, tetap cerah, tidak menjadi buram. Nah, kalau kita ini punya pakaian yang bagus, warnanya kemudian nggak dijaga, salah di dalam misalnya cara mencuci, cara menjemur, itu saja sudah merubah warna. Salah menggosok terlalu lama, itu juga merubah warna. Maka sibullah, celupan Allah yang sudah sempurna ini wajib untuk dijaga. Nah, ini pesannya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 132. Kemudian Allah sampaikan, qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Qul, katakanlah wahai Muhammad, atuhajjunana fillah. Apakah kalian akan berdebat tentang Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban pasti yang Allah ajarkan kepada Nabiullah Muhammad, kalau kita diajak berdebat masalah tauhid, masalah ketuhanan, maka katakanlah wa huwa, dialah Allah itu adalah Rabbuna wa Rabbukum, Tuhan yang menciptakan kalian dan Tuhan yang menciptakan kita semua. Jadi Tuhan kita dan Tuhan kalian itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kalian itu kemudian memaksa bahwa mengakui atau mempunyai Tuhan versi lain, maka kata Quran, ya sudah, nggak apa-apa. Maka menjadi mutafarik atau batasannya adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Bagiku amalku, bagi kamu adalah amal kamu. Nah, ini sudah satu pembatas kalau mereka itu masih kekeh dalam pemahamannya. Misalnya mereka yang mengakui atau percaya bahwa Tuhan itu satu tapi terdiri dari tiga, satu tapi mempunyai bagian-bagian. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Ya sudah, monggo menjadi keyakinannya. Tapi ada konsekuensinya masing-masing. Mereka yang mengatakan bahwa Tuhan itu harus banyak, karena urusan manusia itu banyak. Kalau Tuhannya satu, mana mungkin bisa cukup ngurusi sekian banyak urusannya manusia. Seperti orang-orang kafir Mekah itu ketika disampaikan tauhid, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ajaran tauhid, mereka itu membantah, kenapa Tuhan harus satu? Wong kita Tuhannya banyak aja, kadang-kadang manusia itu belum terselesaikan urusannya. Jadi Tuhan itu dianggapnya seperti menteri. Semakin banyak urusan menterinya semakin banyak. Makanya langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasakisun wa rajulan salama li rajulin hal yastawiyani masalah. Ini langsung dijawab oleh Allah. Kata Allah membuat satu perumpamaan. Kalau ada orang itu punya majikan satu, bosnya satu.
Yang bosnya itu orangnya baik sekali. Jadi kalau ada keperluan ya boleh libur. Kemudian kalau perintahnya nggak memberatkan. Kemudian kalau ngasih gajinya yang sempurna, bahkan bonusnya banyak. Dibandingkan dengan orang yang punya majikannya banyak, yang punya kepentingan masing-masing. Majikan satu pengennya ini, majikan yang lain pengennya ini. Bahkan mutasakisun itu saling bertentangan. Pasti kita sebagai karyawan akan bingung. Mengikuti yang mana? Mengikuti majikan A, nanti majikan B marah, nggak berkenan. Nanti gajinya dipotong. Nanti nggak keluar bonus THR-nya dan sebagainya. Ini kan jadi problem. Maka ketika disampaikan gambaran, kira-kira enak mana? Punya Tuhan banyak dengan punya Tuhan satu. Maka mereka mengatakan bahwasanya ya jelas enak punya Tuhan satu, yang perintahnya itu enggak memberatkan, yang pahalanya ketika memberikan reward itu berlipat-lipat. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau memberikan gaji kepada kita, reward kepada kita, itu enggak sekedar UMR, enggak sekedar gaji rutin saja. Minimalnya gaji kita kalau kita melakukan kebaikan itu minimalnya itu bi'asrin 10 kali lipat. Nggak ada amalan kita yang dibalas satu amalan dengan satu pahala, nggak ada. Setiap amalan minimal itu bi'asrin dengan 10 kali lipat. Ini kayaknya nggak ada. Pemerintah saja gaji kita nggak bisa 10 kali lipat. Kita punya karyawan nggak bisa menggaji 10 kali lipat. Atau ketika kita karyawan nggak mendapatkan gaji yang seperti gaji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu minimalnya. Maksimalnya apa? Maksimalnya itu terserah Allah tahu. Seperti misalnya gajinya orang yang puasa, pahalanya orang yang puasa itu kan unlimited. Tidak terhingga, terserah Gusti, terserah. Kata baginda Rasulullah, man soma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi pahalanya itu unlimited, tidak terhingga. Kata Kanjeng Nabi dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya as-saumu li wa ana azibi. Puasa itu untukku kata Allah. Wa ana azibi, dan saya yang akan membalasnya. Di situ enggak disampaikan balasannya apakah 10 kali lipat, apakah 7 kali lipat, 70 kali lipat, enggak disebutkan. Ini para ulama dalam menjelaskan hadis ini itu artinya tergantung Allah. Jadi pahalanya, rewardnya atau gajinya itu unlimited, tidak terbatas. Nah, ini gaji yang Allah berikan kepada kita itu sebagai Tuhannya kita, Tuhan satu, Tuhannya enak banget. Kalau perintah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, enggak pernah memberatkan. Ketika kita ini salah pun salahnya itu diberikan oleh Allah banyak tip X. Jadi tip X-nya sudah dikasih oleh Allah banyak sekali. Penggugur dosa itu banyak sekali. Misalnya Allah kasihkan tip X, ketika kita wudhu membasuh muka, maka dosa-dosa yang disebabkan oleh muka kita, apakah dosa mata, dosa mulut, itu berguguran. Ketika kita membasuh tangan sampai siku, itu berguguran dosa yang diperbuat oleh tangan. Ketika kita mengusap kepala, itu dosa kepala itu juga berguguran. Membasuh kaki sama berguguran. Artinya apa? Sebelum berwudu
kita mengoleksi banyak dosa, setelah wudhu dosa itu protol semua. Ini baru wudhu. Kata baginda Rasulullah SAW, baina sholah wa sholah kafarat. Antara sholat satu dengan sholat berikutnya itu kafarat. Kafarat itu tip X. Kafarat itu menutup dosa-dosa. Jadi antara sholat satu dengan sholat berikutnya itu sudah ditutup oleh Allah. Bainal haji wal haji itu juga kafarat. Antara haji satu dengan haji berikutnya kafarat. Bainas siyam wasyam kafarat. Antara puasa Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya itu kafarat. Jadi sekian banyak potensi kejelekan dan dosa kita, tapi Allah juga memberikan sekian banyak potensi penutup dari dosa. Nah, kurang apa baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita baik, ya rewardnya, gajinya itu unlimited, minimal 10 kali lipat, kadang 700 kali lipat. Seperti kita ini bersedekah. Sedekah itu kan kata Allah di dalam Al-Quran, Allah melipat gandakan kalau kita bersedekah itu seperti satu benih padi yang kita tanam menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya berbuah 100. Berarti 100 kali 7 700. Itu satu benih kebaikan menghasilkan atau berbuah pahala atau digaji oleh Allah 700. Jadi ada pahala yang 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat, ada yang unlimited tanpa batas. Terserah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kurang apa baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam perumpamaan tadi, dalam ayat tadi, daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun wa rajulan salamani rajuli hal yastawiyan masal. Kata Allah, kira-kira sama enggak punya majikan yang banyak, perintahnya beda-beda, dengan punya majikan satu yang perintahnya gampang, gajinya dilipatkan, kalau kita salah banyak potensi untuk dimaafkan. Pasti orang yang waras akan memilih punya Tuhan satu. Nah, itulah logika gampangnya. Jadi tauhid itu sejatinya logika yang paling gampang yang diajarkan oleh para nabi, para rasul. Maka ketika kita ini logikanya masih waras, masih sehat, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau demikian falhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kalian, kita semua itu memilih satu jalan yang benar, satu jalan yang baik, yaitu jalan tauhid, jalannya para nabi dan para rasul. Makanya jaga terus, fala tamutunna illa wa antum muslimin. Jangan sekali-kali kita meninggal kecuali dalam keadaan memeluk ajaran Islam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian